Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita masih membahas update terbaru kasus Vina ya. Ini sebelumnya kita mendengar video cuplikan dulu saudara-saudara, video cuplikan terbaru dari Bu Widya. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikan. Ada yang panas bro, saat kita live dia laporin kita ya, gara-gara sindir apa yang namanya ya, Istana Codot ya. Gara-gara saya bilang gambar burung Garuda itu nggak mirip burung Garuda, tapi mirip-mirip sama Codot sama yang namanya kampret. Itu bro ya. Keren kali kamu di situ. Terutama ada yang namanya Gembel Elit itu ya, akunnya Heriadi 8182, Gembel Elit sama Yunita. Ternyata kamu lapor-lapor pula ya di situ. Kalian tuh kok cemen kali, mental-mental mendoan. Ya kalau berani tuh kamu naik ya. Akun-akun aja, akun privat kamu. Kenapa? Itu kenyataan bro. Ya saya harus kritik. Kenapa? Memang Indonesia belum merdeka. Merdeka apanya? Cuman bebas dari penjajahan Jepang sama Belanda. Tapi ternyata rakyat Indonesia, rakyat kecil ini belum bebas dari yang namanya hukum. Karena yang namanya hukum ya, pemimpin kita tunduk sama yang namanya oknum. Ya kamu asal tahu, tunduk sama yang namanya oknum. Ya walaupun kamu larang kita live yang namanya di TikTok, kita masih bisa di YouTube. Ya nggak kekurangan akal kita. Ya kenapa? Ya kamu panas tentang yang namanya tadi istana tadi ya, yang namanya bila-bila burung Garuda tadi. Ya bila-bila burung Garuda mirip apa? Ya mirip kelelawar, mirip kampret, mirip Codot. Mana ada rentangan sayap burung Garuda macam begitu, kepala nelungkuk terus itu ya, sayapnya macam sayap kampret itu nggak ada bro. Kenapa kamu? Terutama akunnya Yunita, Heri di 8188 sama yang namanya Gembel Elit tadi, akun-akun palsu tadi. Ya ini baru keren. Kata kamu Indonesia merdeka, mau 17-an Agustusan ya, memperingati hari merdeka. Ke istana EKN pun. Indonesia rakyat jelatannya belum merdeka, asal jangan lupa kamu ya. Indonesia belum bebas dari oknum. Indonesia belum merdeka. Terutama di hukum. Ya, Indonesia belum betul-betul merdeka. Cuman bebas dari penjajah Belanda dan Jepang Indonesia. Lebih susah kita melawan yang namanya penjajah di negara sendiri. Ya satu cirinya apa? Ya satu penjajah oknum. Pemegang yang namanya hukum ini dikendalikan sama mereka, negara kita ini. Mau jadi apa? Terus kamu komen dibalas begitu, kamu panas. Ya, itulah video cuplikannya saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan atau komentar kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Baik, di sini juga dikatakan bahwa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ya. Di mana itu mereka yang mengajukan PK merupakan 6 terpidana yang telah divonis hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya yaitu Eki atau Muhammad Rizki. Dan PK atas nama 6 terpidana kasus Vina itu diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon oleh tim kuasa hukum mereka dari Pradi. Adapun 6 terpidana yang mengajukan PK masing-masing adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Adi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Suprianto. Kami tim kuasa hukum dari Pradi bersama dengan teman-teman KPN Cirebon dalam rangka untuk mendaftarkan PK beserta kami menyerahkan memori PK-nya atau memori peninjauan kembali ya. Itulah kata salah satu tim kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso itu di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu tanggal 14 bulan 8 2024 saudara-saudara. Dan dalam mengajukan PK untuk 6 terpidana kasus Vina ini, kata Jutek Bongso, tim kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah novum atau bukti baru, dan selain itu juga tim kuasa hukum juga menemukan adanya kekhilafan hakim yang memutuskan perkara tersebut. Ada 3 hal kekhilafan hakim dan juga satu dengan yang lain keputusannya yang bertentangan. Itu 3-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Kata Pak Jutek lagi.
Adapun novum atau bukti baru yang diajukan oleh tim kuasa hukum dalam mengajukan PK atas nama 6 terpidana ini, salah satu di antaranya yaitu keterangan dari Dede. Dengan Dede mengubah cerita dan dicabutnya keterangan Liga Akbar, tentu ini akan mengubah cerita. Dan mereka ini belum pernah dihadirkan di persidangan, makanya kami jadikan novum. Lanjut Jutek. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana ini telah menyiapkan sejumlah novum atau bukti baru lainnya dalam mengajukan PK tersebut. Yang terbaru adalah tentang percakapannya Vina dengan Mega dan Widi. Kami mendapatkan ekstraksi dari handphonenya Vina yang menguatkan peristiwa terakhir Vina itu masih bercakap atau berkomunikasi dengan Widi pada pukul 22:14 WIB. Itu detik ke-10. Itu kami hadirkan juga, kata Jutek lagi. Nah, lebih lanjut, Jutek mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah saksi dalam mengajukan PK tersebut, baik saksi fakta maupun saksi ahli. Kami mengajukan kurang lebih hampir 50 saksi, saksi ahli dan saksi fakta. Jadi mungkin nanti kita lihat mana yang perlu kami sortir lagi, mana yang sangat penting saja yang akan kami hadirkan. Tapi kami mengajukan kurang lebih 50 saksi untuk PK 6 terpidana, kata Jutek Bungso ya. Ya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini atau update terbaru di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.